Halo, perkenalkan nama saya Alvin Brijaya Kartar Harjo dengan nomor induk mahasiswa 0513242773 dari program studi Sistem Informasi. Saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah administrasi server. Soalnya gunakan sistem operasi CentOS 7 yang telah diinstal, pastikan jaringan VirtualBox menggunakan NAT atau bridge adapter agar server klien dapat berkomunikasi. Seluruh instruksinya dikerjain melalui terminal dengan hak akses root atau sudo. Rekam setiap langkah menggunakan sync encoder dan hasilnya bisa diupload ke Google Drive atau YouTube. Berdasarkan hasil downloadan dari rekaman. Instruksinya sebagai berikut: login sebagai sudo, lakukan update sistem, install paket NFS, gunakan buat directory untuk berbagi file, konfigurasi NFS, tambahkan baris, sudo export, lalu sudo sistem CTL segala macamnya, konfigurasi NFS di klien, dan lakukan sudo mk directory lalu mounting server tersebut. Saya perlu peringati bahwa ada beberapa tahap yang berbeda karena kenapa? Karena ada beberapa versi yang tidak bisa digunakan di versi CentOS yang diberikan. Oleh karena itu, saya akan menunjukkan beberapa cara yang agak berbeda dari apa yang dipelajari. Sebelumnya saya siapin dulu agar saya punya referensi data. Dan saya perlu jelaskan juga bahwa sebelumnya saya sudah mencoba untuk membuat ini dan sudah berjalan meskipun sedikit berbeda. Oleh karena itu, mari kita mulai dengan memasukkan data di root. Saya tes sudo full. Di sini saya menggunakan akun root, jadi udah otomatis sudo. Mulai dari update ini. Kalau di sini kita nggak bisa ya. Nah, saya perlu buat rekamannya yang ini. Sebentar ya. Saya perlu membuat versi barunya. Sebelum lanjut, harus buat ini dulu. Ini akan saya save di folder. Saya akan taruh di documents. Lalu saya akan save sebagai file. Folder ini akan kita coba akses dari server ke klien. Ini yang saya gunakan. Oke, mari kita mulai dari pertama menjalankan coba kita buka ini dulu. Sekarang yang repost yes. Oke, kita buat dulu folder namanya backup. Dari sini kita bisa lihat kalau ada folder namanya backup. Maaf, saya cek dulu.
Kita backup dulu semua yang berbasis repost ini ke folder backup tersebut untuk mencegah ada kerusakan data di tahap selanjutnya. Kita move jadinya. Kalau kita nanti masuk ke backup itu nanti masih ada. Fungsinya hanya mencegah jika terjadi kerusakan di tahap selanjutnya. Atau itu bisa jadi karena takutnya ada kerusakan, takutnya itu nggak jadi hapus, dan jadi kayak terkunci. Jadi kita pindahkan aja. Oke, tadi kita sempat membuat save file seperti ini. Kita tinggal copy paste aja. Lalu kita langsung save, enter, file name-nya tanpa perlu diotak-atik. Dari sini kita sudah punya record baru. Nah, di sini kita tinggal update aja. Lalu dia otomatis update semua data yang dibutuhkan di sini. Oke, lalu setelah itu coba kita lihat lagi ke posisi balik ke tab sebelumnya. Ini paling ujung, oke sip. Ya. As nobody data Jemot 755 bisa dibuka semua akses datanya. Lalu setelah itu kita mulai dari manual active set spots. Kita akan isi dengan tulisan sebagai berikut. Data RW sync no root squash no all squash. Kita save. Lalu kita langsung export fs all. Lalu kita coba jalankan. Oops, kita ketinggalan. Nfs yum install nfs utils. Wait, salah. Itu tadi salah untuk lupa bersihin tadi. Kalau ini masih nggak bisa, nanti saya akan coba mengulanginya di step pertama. Nah, karena ini salah tadi, jadi saya akan coba cek dulu. ls, ls, cd, coba kita cek ada apa sih sini tadi. Apa sih ini ya? Nah, oke, kita ulangi lagi.
Harusnya masih ada kan? Seperti itu yang salah nih GPG. Oke. Yang clean all, yang update UI. Yang install UI. Coba saya cek deh, apa ada kesalahan di sini atau tidak. Seharusnya nggak ada ya. Mhm. Kayaknya bisa. Coba saya ribut dulu. Oke, ini sudah kembali. Saya tadi coba cek kembali ini. Sebentar. Ini hapus. Tidak permasalahan lagi. Saya coba tes tadi. Saya coba restart dulu, lalu saya coba masukin lagi nanonya. Dan crash. Lalu dari sini kita bisa lanjut dulu ke sini. Kita clear dulu. Ini sudah bisa ya, betul. Cara pastinya gimana? Kita coba tes install. Dari mana tuh? Yang install NFS utils. Yeah. Nah, sudah berhasil ya. Already install. Lalu kita buat dulu folder data di depan rootnya nkdir. Data harusnya udah ada, saya nggak sengaja bikin biasa. Saya nggak sengaja bikin tadi. Terus saya coba bikin cek how as nobody as nobody di dalam data harus bug untuk data chmod jadi main map untuk data agar bisa diakses. Lalu kita aktifkan tadi nano etc sports
Nah, dalam data itu rw required sync no root root squash no all squash. Ini sudah bisa harusnya. Kontrol ini enter. Kalau X coba export fs all, tidak ada notifikasi, harusnya aman. Nah, kita coba tes dong sistem ctl start fast server. Halo, coba jalan. Halo, halo, ini tidak mau jalan. Saya di mana? Saya tidak bisa otak dari tadi nih. Oke. Saya masih menunggu ya. Kalau dilihat dari sini, performanya sedang tinggi banget. Oke, aman? Oke. Sistem fs. Kita tunggu sampai rootnya muncul agar kita bisa ke step selanjutnya. Sepertinya loadnya tinggi banget ya. Oke. Dari sini kita coba lanjut ke enable. Sudah bikin create link. Lalu kita masuk ke status yang gimana. Started dan sudah running. Dari sini kita OTW ke server selanjutnya yang saat ini sedang berjalan. Mohon tunggu sebentar karena ini butuh proses. Nah, sambil menunggu kita coba cek dulu IP-nya ini apa. IP ya. Baik. Apa ya?
Nah, di sini kita bisa lihat bahwa IP-nya itu menggunakan sini nih. Ini dia. Perlu saya tekankan ini adalah IP lokalnya. Coba saya cek dulu apa server satu lagi sudah running. Belum, masih dalam tahap proses. Saya akan satukan kembali jika sudah ada update untuk masuk ke dalam sistemnya. Oke, saya sudah masuk ke cloningannya. Ini cloningan sebelum sudo yum NFS itu terinstall kalau nggak salah ya. Mari kita coba dulu. Kita mulai pada nggak perlu sudah. Yum install NFS utilities, ya. Sudah terinstall, lalu kita coba bikin direktorinya untuk mountnya sama NFS. Oke, kalau sudah ada, saya udah lupa. Oke, kita coba on NFS. Kalau nggak salah dari IP-nya ini. Nah, di sini kita bisa berhasil. Kita coba mount. Oh, ini nggak bisa. Oh, ini berhasil tuh. MNT, NFS juga harus sama ya. Lalu kita coba isi cek di MNT NFS itu ada apa. Nah, tidak ada apa-apa. Oke, kita coba harusnya bisa ngecek lewat ini ya. Iya, betul. Nah, caranya gimana sih kalau kita mau ngecek itu foldernya ke akses atau enggak untuk sistemnya? Kita bisa buka di sini sih sebenarnya. Maaf. Di browse network. Harusnya ini udah open di sini. Browse network itu adalah jaringan yang kesambung antar jaringan. File yang bisa kecampur antar jaringan. Atau mungkin dari perangkat satu lagi ke perangkat lain bisa kebaca. Dan agak lemot. File box ready. Ini belum ketemu. Net location yaitu komputer. Ini komputer saya. Coba saya cek dulu di root. Iya, ini komputer saya. Coba saya masukkan isi data kali ya. Sebentar, saya mana ya tadi. Saya akan coba masukkan isi dari slash data itu dengan folder-folder lain mungkin. Coba saya tes.
Oke, coba saya kembali lagi ke sini. Ah, seharusnya muncul ya, coba saya tes sedikit. Hmm, jadi data LS. Saya tes dulu. Hasil. Kalau dilihat dari ininya sih udah kesambung ya. Klien address-nya kesambung, tapi tidak ada informasi pembaruan ya. Harusnya kesambung sih. Coba saya cek lagi. Already mounted tulisannya. Kalau already mounted harusnya tersambung sih ya. Nggak muncul ya. Iya, ini semua benar. Tapi di konklusi sih udah benar ya. Di directory. Konklusi harusnya benar udah. Terus saya pretelin dikit sebentar dari dua posisi. Mari coba kita lihat di sini ada location-nya. Terus kita coba buka di home. Dan kita coba cariin tadi foldernya namanya. Kenapa dia harusnya sih? Ya bukan. Bukan sudo sih harusnya.
Di folder mana tadi namanya? Mnt. Oh, panjang saya salah. Nih sudah public. Di folder public. Oke, kali ini saya berhasil. Jadi apa alasannya jadinya tuh nggak bisa berjalan seperti tadi? Ternyata alasannya adalah sistemnya butuh diakses firewall-nya. Jadi firewall kunci untuk sistem mounting. Nah, alhasil saya menjalankan sistem salah. Alhasil saya menjalankan sistem di mana saya harus masukin ad service-nya, NFS, dan mount-nya, dan juga RPC bind. Lalu saya reload sistem firewall-nya, lalu sistem CTL-nya, saya juga restart juga bersama dengan RPC bind. Itu hasilnya berhasil. Dan saya akan coba merekayasa ulang di server client, di VM client. Oke. Kita lihat dulu sebelum kita lanjut bahwa salah. LSMNT, NFS-nya tidak ada apa-apa, harus tahu. Nah, di sini LS-nya pas kita listing nggak ada. Akhirnya kita coba masukin dulu sistemnya. Ini dia. Dan ketika kita coba masuk ke dalamnya, butuh waktu lagi. Baru muncul tes. Jadi, pertama permasalahan saya itu ada 3. Di master update jam dan ubah repositorinya. Saya pertama harus setting dulu untuk sistem kliennya agar bisa berjalan dan bisa ping satu sama lain. Tadi ada masalah, jadi hasil saya bikin sistem jaringan yang lokal tanpa menyambung ke internet, dan ternyata itu terkunci oleh firewall. Oleh karena itu, harusnya sistem ini berjalan dengan baik sudah tanpa ada masalah apapun. Oleh karena itu, saya bisa menutup jawaban saya dengan menyimpan bahwa saya pemberi jaya Kontrajo sudah mengerjakan semua tugas dari administrasi server atau kuliahnya. Terima kasih.